Hai guys, ini untuk short reading tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang dia rasakan terkait dengan percintaan kalian. Kita akan memulai satu video, nanti kalian tinggal cari zodiak yang kalian ingin dengarkan, oke? Kita akan mulai dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dan kita akan mulai dulu dari Capricorn. Untuk zodiak Capricorn, energi dari kalian, religious factor dengan release your ex. Mungkin Capricorn, energi antara kamu dengan orang yang berhadapan dengan kamu, mungkin antara kamu tidak bisa melupakan dia atau dia tidak bisa melupakan kamu. Mungkin dia tidak bisa melupakan kamu. Mungkin salah satu di antara kalian ada suatu perbedaan prinsip, agama, atau mungkin status. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah atau vice versa. Atau mungkin ada suatu komitmen, seseorang memiliki komitmen lain gitu ya. Atau juga mungkin di sini ada suatu perbedaan atau prinsip yang memang tidak bisa kamu, salah satu dari kalian tuh tidak bisa, ada prinsip yang dipegang teguh. Tetapi seseorang di sini tidak bisa melepaskan energi orang tersebut. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Capricorn apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut. How they feel about you. Oops. How they feel about you, Capricorn. The outcome. Oke, jadi di sini kalau yang aku lihat, Capricorn mungkin apa ya, jadi ini bisa dikaitkan banyak hal. Jadi antara mungkin salah satu telah menikah atau mungkin salah satu dari kalian menginginkan suatu komitmen yang menuju ke long term komitmen atau pernikahan. Tapi somehow satu orang memiliki visi atau misi yang berbeda dalam hubungan. Dia tidak melihat sesuatu hal tersebut bisa berjalan seperti itu gitu ya, atau ada keinginan yang sama. Yang satu memilih untuk ingin memisahkan diri atau being a single, pengen jadi orang yang single. Mungkin atau yang satu menginginkan suatu pernikahan, tapi ada perbedaan prinsip di situ. Tapi kalau misalnya tidak ada suatu perbedaan komitmen di antara kamu dengan orang tersebut, mungkin salah satu orang, seseorang di sini juga sudah menikah, tapi yang satu masih single dan dia berhadapan dengan orang yang sudah menikah, gitu ya. Yang akhirnya mungkin seseorang yang single ini merasa ada suatu kebingungan, dia tidak bisa melepaskan atau orang tersebut tidak bisa melepaskan kamu, yang akhirnya menjadi suatu kebingungan atau meninggalkan kebingungan di antara kamu dengan dia, atau kamu yang bingung dalam memilih suatu keputusan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kamu tidak berhubungan dengan seseorang yang telah menikah atau sudah mempunyai komitmen lain dalam suatu hubungan kamu, mungkin seseorang di sini merasa karena ada suatu perbedaan prinsip atau pemikiran yang mengharuskan akhirnya kamu membuat suatu keputusan untuk being a single, memisahkan diri dalam suatu keadaan karena hubungan ini hanya menimbulkan suatu kebingungan dan tidak ada suatu penyelesaian yang bisa diselesaikan. Kalau diteruskan akhirnya menjadi suatu beban yang sangat berat dan antara kamu dengan orang tersebut. Itu yang bisa aku lihat untuk Capricorn. Sekarang kita coba untuk zodiak Taurus. Untuk zodiak Taurus dengan orang yang berhadapan dengan kamu. Untuk Taurus, chemistry. Dan di sini adalah let your friends help you. Jadi di sini antara Taurus, antara kamu dengan seseorang, mungkin seseorang masih merasa magnetic chemistry yang chemistry yang masih nggak bisa dilupakan, hal-hal atau aktivitas yang sering kalian lakukan. Tapi ada suatu permasalahan yang dimana salah satu di antara kalian membutuhkan pertolongan orang lain gitu ya. Walaupun mungkin seseorang di sini masih merasakan suatu chemistry, tapi ada suatu permasalahan yang mungkin antara kamu atau orang tersebut membutuhkan pihak ketiga untuk membantu. Tapi kita akan lihat, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin kamu falling in love dengan teman kamu, orang yang kamu kenal, kamu memiliki chemistry di antara kamu dengan dia. Tapi kita akan lihat kartu pendukung untuk zodiak Taurus. Oke, untuk zodiak Taurus, apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut? Zodiak Taurus.
Oke, jadi ini terkait mungkin dengan seseorang yang masih merasakan suatu, ini bisa kamu yang rasakan atau dia rasakan gitu ya. Jadi ini terkait dengan mungkin kalian memiliki suatu jarak secara fisikal atau emosi gitu ya, tidak berbicara mungkin, atau mungkin ada suatu jarak yang mengharuskan kalian tidak bisa berkomunikasi atau berhubungan gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini yang aku lihat adalah seseorang masih merasakan suatu chemistry yang mendalam dalam suatu hubungan ini, tapi somehow satu orang tersebut atau kamu berhadapan atau dia berhadapan dengan kamu yang satu orang ini nggak mau ngebuka dirinya, masih menutup dirinya, mungkin memprotek hatinya terkait dengan suatu keadaan. Tapi kalau lihat dari sisi orang tersebut gitu ya, jadi ada kemungkinan mungkin kamu bisa berekspektasi seseorang akan menghubungi kamu, mungkin karena ada suatu permasalahan, seseorang masih merasakan suatu chemistry, mungkin seseorang ingin minta maaf atau ingin memulai sesuatu hal yang baru, yang pada akhirnya seseorang di sini menunggu orang tersebut untuk berbicara mungkin atau merespon sesuatu hal. Nah, mungkin seseorang yang jauh itu dia mengobservasi, memantau dari kejauhan, mencari informasi terkait dengan orang tersebut. Tapi yang aku lihat dari energi kamu adalah seseorang di sini merasa dia memprotek hatinya, dirinya terkait dengan sesuatu hal. Nah, mungkin ada sesuatu keraguan kah, ada sesuatu hal yang terjadi kah yang akhirnya si Taurus ini atau orang yang berhadapannya menutup dirinya terkait dengan suatu energi yang baru gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu masih merasakan suatu chemistry terhadap seseorang tersebut, jadi akan ada kemungkinan seseorang tersebut akan kembali menghubungi kamu. Tapi apakah kamu ingin memulai lagi dengan orang tersebut atau kamu merasa sudah saatnya untuk moving on? Nah, terkait dengan apapun yang kamu lakukan nextnya, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengobservasi dulu terkait dengan action selanjutnya yang harus kamu lakukan terkait dengan orang tersebut. Oke? Kita akan coba untuk zodiak Virgo. Untuk zodiak Virgo, energi kamu dengan orang lain Virgo. Express your love and release your ex. Jadi terkait dengan siapapun kamu berhubungan Virgo, di sini dalam energi antara kamu dengan orang tersebut adalah mungkin kamu masih belum bisa melupakan orang tersebut atau vice versa, orang tersebut belum bisa melupakan kamu. Ada energi yang melekat yang masih kamu nggak bisa melepas hal itu gitu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu ingin mengekspresikan perasaan kamu terkait dengan suatu keadaan dan kamu pengen memulai sesuatu hal yang baru, tapi ada suatu keraguan yang ingin, ada suatu keraguan atau ada sesuatu hal yang kamu ingin lakukan terhadap orang tersebut tapi nggak tahu, mungkin nggak yakin lagi. Tapi somehow kamu ngerasa stuck dalam suatu hal, kamu nggak bisa ngelupain dia, kamu pengen memulai sesuatu hal. Kita akan lihat untuk zodiak Virgo, kartu pendukung untuk zodiak Virgo. Apa yang kamu rasakan terhadap orang tersebut Virgo, terkait dengan siapapun orang yang berhadapan dengan kamu? How they feel about you Virgo. The outcome, Justice and Magician. Oke. Jadi seseorang di sini Virgo, antara energi kamu atau energi orang tersebut ada suatu merasa khawatir, rasa negative thinking yang kamu ciptakan gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan kartu ini mungkin seseorang masih nggak bisa ngelupain, masih ada sesuatu rasa bersalah mungkin, mungkin seseorang tersebut bikin gak bisa tidur, bikin kamu khawatir, bikin bla bla bla. Jadi itu semua hal-hal yang mungkin akhirnya menjadi suatu negative thinking. Tapi yang aku lihat dari energi ini adalah sebenarnya kartunya bagus, tapi seseorang di sini memilih untuk belum atau tidak melakukan hal tersebut. Kalau misalnya kamu merasa masih belum bisa untuk melepaskan energi mantan kamu atau seseorang yang masih melekat di dalam diri kamu, kamu menginginkan untuk, mungkin seseorang di sini ingin melakukan sesuatu hal dengan baik, dengan benar, mau mengekspresikan, mau membuat suatu hal menjadi baik kembali gitu ya. Tapi yang aku lihat pada saat ini, kalau kamu menginginkan orang tersebut kembali lagi,
ada energi yang ibaratnya seseorang di sini ingin membuat suatu keadaan lebih baik, tapi somehow antara kamu atau orang tersebut belum membuat suatu keputusan itu menjadi suatu action, hanya berada dalam pikiran dulu. Tar dulu, gue harus gimana nih, dipikirin dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua energi yang beda, yang satu tuh lebih kepikiran, nggak bisa ngelepas, nggak bisa move on, tapi yang satu orang ini ada dalam pikirannya ingin membuat suatu keadaan lebih baik lagi, tapi pada saat ini masih dalam pemikirannya aja, belum melakukan apapun. Karena Four of Swords adalah biasanya kartu yang belum tidak melakukan suatu action, tapi ada dalam suatu pikiran, atau dia mungkin sedang beristirahat, merelaksasi dirinya untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau aku lihat dari Virgo di sini, ada seseorang ingin membuat suatu keadaan menjadi lebih baik, menggunakan segala kebisaannya untuk memperbaiki suatu keadaan, karena satu orang masih belum bisa move on dalam hubungan ini. Oke, kita akan mulai untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces. Untuk zodiak Cancer, zodiak Cancer, untuk zodiak Cancer, stay optimistic about your love life. Oke, jadi Cancer ini terkait dengan kamu, dengan hubungan kamu dengan seseorang. Di sini ada chemistry dan stay optimistic about your love life. Jadi for some reason antara kamu atau orang tersebut merasa pesimis dalam hubungan ini gitu. Ada sesuatu hal yang bikin kamu tuh loyo atau ngerasa pesimis. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi yang akhirnya mengakibatkan kalian tuh jadi males-malesan, atau aduh nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Tapi sebenarnya chemistry yang melekat dalam hubungan kalian masih terasa. Kita akan lihat kartu pendukung untuk zodiak Cancer. Zodiak Cancer. How you feel about them, Cancer? How they feel about you? The outcome of Cancer. Oke, Cancer, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Cancer juga, mungkin juga kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius. Tapi kalau misalnya kamu tidak berhadapan dengan dua zodiak tersebut, mungkin ini adalah energi kamu. Jadi terkait dengan siapapun orang yang kamu merasa orang tersebut sudah meninggalkan kamu, mungkin dia sudah moving on, atau yang kamu rasakan adalah orang tersebut sudah moving on, gitu ya. Tapi di sini ada rasa takut yang aku lihat, entah dari Cancer atau dari pasangan, dari orang yang berhadapan dengan kamu. Sebenarnya kamu berhadapan dengan seseorang yang ingin mempelajari kamu, ingin belajar, ingin bekerja sama dalam membina suatu hubungan. Ibaratnya kalau memang ada sesuatu hal yang tidak bisa diperbaiki, seseorang di sini mau untuk memperbaiki hal tersebut. Itu energinya dari orang yang berhadapan dengan kamu. Tapi sebenarnya di sini ada King of Swords. Jadi ada suatu conversation atau pembicaraan yang harus dibicarakan. Mungkin karena satu orang disebut di sini agak sedikit dingin, sudah mengatakan sesuatu hal yang apa yang dia inginkan, yang akhirnya kamu merasa orang tersebut sudah moving on, atau orang tersebut kamu merasa orang tersebut sudah meninggalkan diri kamu. Makanya kamu sedikit agak pesimis terkait dengan untuk gimana caranya hubungan ini tetap berjalan dengan baik. Walaupun kamu merasa masih ada suatu faith atau keyakinan hubungan ini bisa bekerja dengan baik. Tapi kayaknya di sini salah satu dari kalian merasa ada suatu hal yang clear dalam hubungan, entah ada suatu perbincangan yang akhirnya kamu jelas, kamu tapi masih merasakan suatu chemistry yang ada dalam hubungan ini. Oke? Nah, pasangan kamu sebenarnya atau siapapun orang yang berhubungan dengan kamu, dia tuh masih pengen untuk berbicara, untuk memperbaiki sesuatu hal. Tapi mungkin ada suatu perbincangan yang dari hati ke hati yang harus dibicarakan, yang akhirnya salah satu dari orang tersebut tidak bisa bekerja lagi gitu, karena satu orang di sini King of Swords ada orang yang dingin, menjauhkan diri dalam suatu keadaan yang akhirnya dia tidak lagi mau untuk bekerja sama gitu ya. Makanya kamu mungkin merasa orang tersebut sudah moving on, dan kamu merasa hal ini nggak bisa diperjuangkan lagi karena kamu merasa tidak ada suatu keyakinan. Tapi dibutuhkan healing dalam energi ini gitu ya. Kamu harus bisa memaafkan, harus bisa optimis, harus bisa positive thinking terhadap sesuatu hal yang akan terjadi. Ada kemungkinan mungkin ibaratnya sesuatu hal bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi kamu harus yakin dan positif atau optimis. Oke, kita akan mulai ke zodiak Scorpio.
Scorpio. Untuk perasaan kamu dengan orang tersebut. Oke. Zodiak Scorpio. Reconciliation and retreat. Oke, jadi ini Scorpio yang aku lihat adalah zodiak Scorpio. Bila ada kemungkinan someone from your past datang lagi. Jadi seseorang yang mungkin tadinya berpisah sama kamu, ada kemungkinan dia kembali lagi menghubungi kamu atau kamu menghubungi dia, yang akhirnya kalian kembali meluangkan waktu atau balik lagi ke aktivitas yang seperti sama, atau simpelnya tiba-tiba mungkin dia ngajak pergi atau mungkin ngajak spend time berdua, karena ini ada retreat. Jadi ada kemungkinan seseorang yang dari masa lalu kamu datang, mungkin dia ngajak pergi atau melakukan sesuatu hal untuk berdua gitu lah ya. Oke, tapi kita akan lihat kartu pendukung untuk zodiak Scorpio. Oke, how you feel about them, Scorpio? How they feel about you, the outcome of Scorpio. Wow. Oke. Jadi sebenarnya mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Leo, atau mungkin ini juga ibaratnya kalau aku lihat adalah akan ada semua tiba-tiba tanpa disangka, tiba-tiba dia datang untuk menghubungi gitu ya, tiba-tiba dia WA gitu, karena Knight of Swords. Jadi nggak disangka-sangka tiba-tiba dia menghubungi gitu. Nah, tapi seseorang di sini mungkin apa yang kamu rasakan terhadap orang tersebut, sebenarnya kamu pada saat ini secara fisik atau secara emosional kamu merasa diri kamu tuh stabil. Tapi somehow dari energi si cowok atau cewek yang berhubungan dengan kamu, Five of Wands. Jadi seseorang di sini sebenarnya ingin menyelesaikan suatu argumen atau menyelesaikan sesuatu permasalahan antara hubungan kamu. Mungkin karena kalau misalnya memang tadi ada suatu argumen atau perbedaan pendapat yang diutarakan dari orang tersebut, ada kemungkinan orang tersebut ingin menciptakan sesuatu hal yang lebih stabil dalam hubungan kamu. Jadi tiba-tiba dia datang untuk minta maaf, mungkin tiba-tiba dia datang untuk minta balikan, mungkin ada sesuatu energi seperti itu. Tapi mungkin ini akan menimbulkan suatu perbincangan sedikit yang akhirnya ada suatu argumen di dalam hal tersebut gitu ya. Nah, hati-hati dengan pemilihan kata dalam menyampaikan sesuatu hal terkait dengan permasalahan yang kamu hadapi dengan orang tersebut. Ada potensi kalian bisa kembali bersama, tapi ada potensi juga ketika bersama ada suatu perbincangan yang dibicarakan yang akhirnya menimbulkan suatu argumen. Oke, tapi seseorang di sini menginginkan sesuatu hal yang stabil dalam hubungan. Itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Scorpio. Kita akan ke zodiak Pisces. Oke. Untuk zodiak Pisces, codependency dengan forgiving and learning. Jadi ini terkait dengan mungkin seseorang yang bersama kamu. Codependency itu sifat addiction yang kamu merasa terlekat dalam suatu permasalahan. Jadi kalau misalnya kamu negative thinking, kamu terus menerus memikirkan yang akhirnya kamu jadi addicted terhadap suatu permasalahan. Contohnya kayak gitu. Tapi di sini forgiving and learning terkait dengan siapapun orang yang berhadapan dengan kamu. Mungkin seseorang ingin minta maaf, seseorang ingin memulai sesuatu hal yang baru. Vice versa. Mungkin ini yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut atau orang tersebut yang begitu. Ada sesuatu hal yang harus dimaafkan, ada sesuatu hal yang harus dilupakan. Tapi kita akan lihat kartu pendukung untuk zodiak Pisces. Oke. Untuk zodiak Pisces, how you feel about the other person, Pisces. How they feel about you, the outcome of Pisces.
Oke. Ini sepertinya kartunya tadi yang aku bilang, kalau misalnya kamu terlalu overthinking yang akhirnya menciptakan sesuatu hal negatif energi yang akhirnya terus menerus nggak bisa tidur atau menciptakan suatu kekhawatiran, gelisah, bla 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 gitu ya. Ini dengan ini mungkin akhirnya jadi mimpi buruk gitu, mimpi yang kamu jadi kayaknya gue punya feeling ini, punya feeling itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ini akan segera berakhir karena di sini ada Death card. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio. Akan ada suatu perubahan transisi atau perbedaan suatu keadaan dan situasi yang merubah sesuatu hal. Mungkin nih kalau yang tadinya kamu nggak bisa melihat dengan jelas suatu misteri atau sesuatu hal yang kamu nggak bisa tebak, itu akan berakhir yang mungkin menciptakan sesuatu hal yang kamu senengin, yang kamu suka gitu ya. Tapi dibutuhkan seseorang di sini untuk bisa melupakan sesuatu permasalahan atau situasi yang melekat dalam suatu permasalahan tersebut. Mungkin seseorang dari masa lalu kah, atau suatu permasalahan yang melekat antara kamu dengan orang tersebut. Oke, kodependensi dengan Nine of Swords, yaitu tadi aku bilang, kalau misalnya ada suatu kesalahan yang harus dimaafkan, tapi satu orang yang nggak bisa maafin itu, yang akhirnya terus menerus menjadi suatu addiction yang mempengaruhi dari hubungan kamu dengan orang tersebut. How you feel about them, Nine of Swords, Nine of Cups, itu ibaratnya kamu senang, bahagia, bla bla bla, gitu ya, sama orang tersebut. Ada sesuatu hal yang kamu rasakan secara emotionally, kamu bisa fulfill sama dia, tapi somehow Nine of Cups ini bisa diibaratkan, ibaratnya kalau kamu misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang kamu gak bisa maafin. Nah, orang yang merasa dirinya benar ini ada sedikit sombong, jadi hati-hati dengan energi yang seperti itu. Nah, seseorang yang merasa diem aja, merasa benar, yang satu yang merasa salah, dia merasa ada sesuatu hal yang kayaknya dia gak bisa tebak, apakah si orang ini bisa maafin aku gak, apakah begini gak. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi itu akan ada suatu perubahan transformasi dalam keadaan ini untuk orang tersebut atau untuk orang kamu gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan kalau misalnya kamu nggak berhadapan dengan orang apapun tapi nggak ada energinya dia di sini. Ini ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu merasa secara emotionally nggak berhasil dalam suatu hubungan dan orang tersebut tidak bisa memaafkan kamu, tapi somehow kamu masih merasa melekat dalam suatu energi orang tersebut dan akhirnya membuat kamu ngerasa kepikiran terus. Dan kamu harus sabar, akan ada suatu transformasi yang akan merubah pemikiran kamu atau suatu keadaan untuk kamu. Itu yang aku bisa lihat untuk zodiak Pisces. Sekarang kita beralih ke Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Kita akan mulai untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kita akan mulai dengan Capricorn. Zodiak Capricorn. Oke. Capricorn tuh udah ya. Harusnya sorry. Oke. Kita coba ke untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Sorry guys. Aries, Leo dengan Sagittarius. Kita akan mulai dengan zodiak Aries dulu. Untuk zodiak Aries dan orang yang kamu hadapi. Oke. Untuk zodiak Aries, give your relationship a change and retreat. Jadi di sini ada dua energi yang menyatakan mungkin satu orang nggak mau lagi bekerja sama sama orang tersebut atau memilih untuk diem aja, memilih untuk menyendiri mungkin gitu ya. Tapi seseorang di sini yang satu pengen balikan lagi, tapi mungkin nggak dikasih kesempatan. Jadi ada dua energi, yang satu pengen balik, tapi yang satu nggak mau balik, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Tapi seseorang di sini pengen, ibaratnya kalaupun memang ada suatu permasalahan, ayo dibicarakan dan ayo kita pergi kemana yuk, bikin seneng yuk, seperti itu energinya. Kita akan lihat untuk zodiak Aries. Oke, untuk zodiak Aries, apa yang kamu rasakan terhadap pasangan kamu? How they feel about you, Aries? The outcome of zodiak Aries. Oke. Tadi seperti aku bilang, kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, kamu merasa nih gue harus nggak sih nyoba atau kasih kesempatan lagi sama orang tersebut gitu ya. Tapi intinya di sini adalah seseorang di sini pengen banget untuk memperbaiki suatu keadaan dan situasi. Mungkin pada saat ini seseorang merasa ditolak, di reject, mungkin didiemin, tidak berbicara. Seseorang yang satu pengen melakukan sesuatu hal untuk bekerja sama dalam suatu hubungan, tapi seseorang merasa di reject, merasa orang tersebut tidak mau berbicara.
berbicara. Yang akhirnya seseorang di sini, gue harus nggak terus bekerja untuk memperbaiki suatu keadaan atau hubungan ini. Apakah gue harus menggunakan segala sesuatu halnya untuk memperbaiki gitu ya. Nah, karena dari sisi tersebut, dari sisi orang yang sebelahnya atau orang yang berhadapan dengan kamu, dia merasa gue kayaknya udah nggak sanggup gitu. Ada sesuatu hal yang satu orang tidak mau memberikan suatu kesempatan, yang satu pengennya ya udahlah kita baikan, ayo deh udah gitu ya. Yang satu masih nggak mau, masih merasa nggak yakin karena harus nggak gue untuk melakukan ini lagi, harus nggak gue kasih kesempatan lagi, kayaknya ini problemnya sudah berulang-ulang. Itu yang aku bisa lihat. Tapi seseorang di sini mau untuk membuat suatu keadaan lebih baik, melakukan segala sesuatu hal untuk memperbaiki suatu keadaan, ingin memperbaiki untuk ayo, atau mungkin setelah berantem ayo abis ini kita jalan ya atau gimana gitu ya. Tapi satu orang ini masih menimang-nimang harus iya atau enggak. Oke, itu yang aku lihat untuk zodiak Aries. Kita akan coba ke untuk zodiak Leo. Oke, untuk zodiak Leo, soulmate and separation. Mungkin buat zodiak Leo, kamu dengan pasangan kamu baru saja berpisah, tapi mungkin dia adalah soulmate kamu, mungkin ini aja baru putus, atau mungkin kalau nggak putus ada suatu jarak yang memisahkan kalian secara emotionally atau physically, atau mungkin simpelnya kamu baru aja putus dengan orang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu. Kita akan lihat untuk kartu penghubung zodiak Leo. Apa yang kamu rasakan terkait dengan soulmate kamu, Leo? How you feel about your soulmate? How they feel about you, Leo? The outcome of Leo, 9 of Wands and 10 of Pentacles. The outcome of Leo. Oke. Four of Swords. Jadi ini bisa berhubungan dengan, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Pisces, atau mungkin ini adalah yang aku lihat adalah energi kamu dengan orang tersebut. Yang satunya nggak melakukan apapun, nggak ada action, nggak ada komunikasi, atau cuman udah diem aja. Yang satu juga ya udah. Jadi kayak kalau misalnya ini adalah dua orang, dua energi yang satu-satunya udah ntar dulu, yang satu udah diem aja. Jadi gitu yang aku lihat. Tapi how you feel about them. Jadi di sini ada 9 of Wands. Ada suatu hal yang mungkin kamu berpikir apakah gue harus melakukan lagi, apakah harus fight lagi, atau haruskah dijelaskan lagi keadaan yang berulang-ulang gitu ya. Nah, how they feel about you, di sini ada 10 of Pentacles. Jadi mungkin ini kalau misalnya 10 of Pentacles tuh biasanya sudah mengangkut sudah mungkin kalian sudah punya hubungan yang long term, atau mungkin keluarga sudah mengenal, atau mungkin kalian sudah menikah, ada suatu permasalahan yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Cuman pada saat ini adalah energinya kalian berdua tidak berkutik, atau mungkin kalau ini adalah satu energi, ibaratnya di sini for short seseorang sedang tidak action, tidak melakukan apapun. Mungkin ada sesuatu hal yang dia pikirin tapi dia merasa ini bukan saat yang tepat untuk melakukan suatu action, yang akhirnya dia diam dan dia lebih percaya sama intuisinya dalam action yang mungkin pada saat ini yang paling benar adalah untuk diam dulu gitu ya. Tapi ada suatu separation yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut gitu. Nah, how they feel about you, ya sebenarnya kalau misalnya kamu belum menikah, sebenarnya seseorang di sini memikirkan suatu hubungan yang long term, hubungan yang stabil, hubungan yang mungkin bisa menuju suatu jenjang ke berikutnya. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat kalian tuh berpisah, dan pada saat ini energi yang aku lihat dari kamu dan dengan dia adalah dua-duanya tidak melakukan suatu action. Tapi kalau kamu ingin mengetahui, mungkin seseorang ini menginginkan sesuatu hubungan yang stabil, tapi ada suatu keraguan atau ketidakpercayaan untuk gimana untuk fight untuk menuju hal tersebut gitu ya. Itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Leo. Sekarang kita ke zodiak Sagittarius, oke? Untuk zodiak Sagittarius, zodiak Sagittarius, true love
and give your relationship a change. Jadi ini terkait dengan orang yang kamu anggap dia adalah true love kamu. Give your relationship a change. Apakah kamu mau memberikan kesempatan orang tersebut untuk bisa memperbaiki suatu hubungan kah, atau vice versa? Atau seseorang di sini nggak mau untuk balikan atau tidak memberikan suatu kesempatan. Kita akan lihat untuk zodiak Sagittarius. How you feel about them, Sagittarius? How you feel how you feel about them, Sagittarius. How they feel about you, the outcome of Sagittarius. Oops. Oke. Jadi mungkin baru saja terjadi konflik antara kamu dengan orang tersebut. Konflik yang tidak terselesaikan, konflik yang mungkin ada ego, ada mind games, ada suatu perbincangan yang tidak terselesaikan konfliknya, atau mungkin kalau misalnya memang belum pacaran, mungkin ada sesuatu hal yang akhirnya perbincangan itu atau pembicaraan itu tidak terselesaikan dengan baik gitu ya. Ibaratnya mungkin dua-duanya ngilang, udah gue nggak mau bahas gitu. Jadi ada sesuatu hal yang menggantung. Tapi di sini yang melihat adalah apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut. Yang aku lihat adalah kalau misalnya memang ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, antara kayaknya seseorang di sini karena merasa dia adalah true love-nya, cinta sejatinya, ada kemungkinan untuk kembali lagi atau say hi lagi, oke? Seseorang melakukan udah pokoknya gue mau, ibaratnya the full orang mau memulai sesuatu hal yang baru lagi gitu ya, dengan Ace of Cup. Jadi kamu bisa berekspektasi akan seseorang tiba-tiba datang untuk minta maaf mungkin, atau say hi mungkin gitu ya. Jadi dia pengen minta kesempatan yang kedua. Ini energi kamu terhadap orang tersebut, atau vice versa, atau mungkin dia yang akan menghubungi kamu. Seseorang ada suatu keputusan yang sudah dibuat, mungkin kalau misalnya ada suatu konflik akan terjadi baikan lah gitu, atau tiba-tiba dia datang lagi karena dia ingin kamu atau vice versa memberikan kesempatan yang kedua, karena dia memahami kalau kamu adalah cinta sejatinya gitu ya. Nah di sini adalah the Fool, ibaratnya akan ada kemungkinan seseorang ya udah ngelakuin apa yang menurut dia baik untuk memperjuangkan hubungan ini. Itu untuk Sagittarius. Oke, semoga bisa berhubungan untuk zodiak Sagittarius. Kita akan mulai untuk zodiak Aquarius, Libra dengan Gemini. Oke, Aquarius, Libra dengan Gemini. Oke, Aquarius, Libra dan Aquarius, Libra. Sorry guys. Oke, Aquarius, Libra dan Gemini. Kita akan mulai dengan zodiak Aquarius. You deserve love and soulmate. Jadi ini terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu, tapi mungkin di sini adalah you deserve love. Jadi kamu merasa kamu patut mendapatkan soulmate kah, atau kamu patut untuk patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik kah? Tapi kita akan lihat untuk zodiak Aquarius, how you feel about them, Aquarius. How they feel about you, Aquarius. The outcome of Aquarius. Wow. Oke. Kamu bisa berhubungan dengan zodiak Virgo atau Scorpio, atau mungkin Capricorn, Taurus dan Virgo gitu ya. Nah, King of Pentacle. Nah, mungkin kamu bisa berhubungan dengan Capricorn atau Virgo, tapi mungkin seseorang yang merasa selalu attach sama energi kamu, atau vice versa, atau kamu merasa yang gak bisa move on sama orang tersebut. King of Pentacle biasanya orang yang
secara ekonomi baik, pekerjaannya baik, ibaratnya secara ekonomi dan finansial dia stabil gitu ya. Tapi how you feel about them, Five of Swords. Jadi kamu merasa seseorang di sini tidak menyelesaikan suatu konflik dengan baik, dengan benar, meninggalkan suatu conversation begitu aja. Atau kamu merasa orang tersebut ya suka-suka dia atau mau-mau dia dalam suatu situasi atau kondisi gitu ya. Tapi yang aku lihat how they feel about you, mungkin kamu menghilang gitu. Tapi jadi sini jadi dua perbedaan pemikiran dalam hubungan ini. Yang satu mungkin si Aquarius nih ngilang, yang satu sebenarnya mungkin si Aquarius merasa gue nggak ngilang tapi lo aja yang egois atau tidak menyelesaikan suatu permasalahan yang akhirnya mungkin orang tersebut atau kamu menghilang karena tidak ada suatu perbincangan yang selesai. Tapi yang aku lihat adalah di sini akan berakhir. Jadi kalau misalnya ada suatu konflik itu akan berakhir. Ada suatu perbedaan atau ada perubahan dalam suatu kondisi dan situasi. Kalau tadinya ada konflik itu akan terselesaikan. Atau ada suatu perubahan yang lebih baik gitu ya. Akhirnya mungkin kalian membicarakan masalah tersebut gitu ya. Atau mungkin seseorang di sini merasa kamu nggak mau mengalah atau kamu merasa dia tidak mau mengalah gitu ya. Nah itu yang aku lihat adalah ada kemungkinan orang tersebut menyelesaikan permasalahan tersebut atau ada suatunya perubahan situasi dan kondisi terkait dengan siapapun yang berhubungan dengan kamu. Mungkin kalau misal kamu berhadapan dengan orang yang sudah lama ghosting atau vice versa kamu yang ghosting, aku rasa dia telah menemukan apa yang harus dia lakukan terkait dengan situasi ini atau vice versa. Karena dia merasa kamu adalah soulmate-nya atau itu yang kamu rasakan terhadap orang tersebut. Itu yang aku lihat untuk zodiak Aquarius. Oke, kita mulai untuk zodiak Libra. Untuk zodiak Libra, release your ex and trust. Jadi Libra yang aku lihat adalah di sini ada trust issue, ada permasalahan antara kepercayaan, kamu nggak percaya dia atau dia nggak percaya kamu terkait dengan si energi mantan kamu ini, gitu ya. Mungkin mungkin jadi ada banyak hal antara kamu nggak percaya sama dia atau kamu nggak percaya situasi ini bisa memperbaiki atau bisa kembali lagi sama mantan kamu. Tapi somehow kamu nggak bisa ngelepas energi kamu atau kamu nggak bisa ngerilis energi orang tersebut. Tapi somehow mungkin orang tersebut nggak percaya sama kamu, tapi gue juga nggak bisa ngelepas dia. Jadi itu yang aku lihat untuk zodiak Libra. Oke. Kita akan lihat Libra, apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut. How you feel about them, Libra? How they feel about you? The outcome of Libra. Oke, jadi Libra, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, Cancer, Scorpio, atau ini adalah energinya atau kalau kamu tidak berhubungan dengan zodiak yang aku sebut, ini adalah mungkin energi yang ada aku terlihat gitu ya. Jadi terkait dengan siapapun, ada kemungkinan mantan kamu itu kembali lagi sama kamu, datang lagi untuk pokoknya ada kemungkinan ada seseorang di sini datang untuk berkomunikasi kah atau secara fisik atau secara pesan gitu ya. Jadi ada suatu perubahan yang akan terjadi, keadaan ya, situasi. Misalnya kalau tadinya nggak bicara, pada akhir tiba-tiba dia datang untuk mau membicarakan gitu. Tapi kalau terkait dengan siapapun orang yang akan datang, seseorang di sini ada rasa tidak percaya terkait dengan orang tersebut. Ada permasalahan kepercayaan atau memang kamu nggak percaya aja sama orang itu gitu ya. Atau ada suatu hal keadaan yang bikin kamu nggak merasa tidak bisa hubungan ini dilanjutkan gitu ya. Bukan kamu nggak percaya sama orang tersebut, tapi ada sesuatu faktor-faktor lain yang kamu merasa ini nggak bisa dilanjutkan. Mungkin jarak gitu ya, mungkin ada perbedaan fisik antara kamu dengan orang tersebut. Tapi siapapun orang tersebut yang akan datang, antara dia memang nggak bisa ngelepas kamu atau kamu nggak bisa ngelepas dia, tapi somehow kamu nggak ngerasa yakin hubungan ini bisa, atau kamu nggak yakin tiba-tiba dia datang. Hati-hati dengan apabila siapapun yang datang dari masa lalu, ada kemungkinan kamu mengkat dia kah karena kamu nggak percaya sama dia atau vice versa. Kalau kamu yang tiba-tiba datang ke dia ingin merubah suatu keadaan dan situasi karena kamu nggak bisa ngelupain mantan kamu, hati-hati dengan akhirnya dia mengkat kamu. Itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Libra. Kita akan mulai untuk zodiak Gemini yang terakhir. Yeay. Untuk
zodiak Gemini, untuk kamu dengan seseorang yang berhadapan dengan kamu, Gemini, you deserve love and deception. Oke. Jadi deception ini adalah seseorang yang berhubungan dengan kamu, atau kamu bisa bermuka dua terkait dengan orang, atau orang tersebut bermuka dua dengan kamu. Kita akan lihat kalau misalnya kamu berhadapan dengan orang yang bermuka dua, kamu merasa kayak gue lebih patut mendapatkan orang yang lebih baik gitu ya. Itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Gemini. Kita akan lihat how you feel about them. Untuk zodiak Gemini, apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut? How they feel about you, Gemini. The outcome of Gemini. Oke, jadi kayaknya untuk terkait dengan siapapun orang yang berhadapan dengan kamu, atau baru saja berhadapan dengan kamu, baru-baru aja berhadapan dengan kamu, kayaknya ada kemungkinan kamu akan meng-cut seseorang dan kamu mau lebih mementingkan diri kamu sendiri, memfokuskan terhadap diri kamu sendiri, keuangan kamu, karir, bla bla bla. Jadi kamu nyaman dalam keadaan single atau fokus terhadap diri sendiri karena kamu menyadari bahwa kamu berhadapan dengan seseorang yang mempunyai muka dua, bertopeng, melakukan sesuatu hal di belakang kamu, ada sesuatu hal yang kamu gak ketahui dengan orang tersebut. Jadi kemungkinan mungkin seseorang minta kesempatan kedua kah, atau ini adalah energi yang aku rasakan gitu ya. Ini tuh ibaratnya kamu udah mengekat orang tersebut karena kamu tahu dia ada sesuatu hal yang gak benar gitu, dan kamu merasa ya aku pantas mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Apapun yang terjadi ya udah kamu ngebiarin ini tuh baik-baik aja, berputar aja, ngerti nggak? Tapi di sini ada sesuatu kejelasan. Kalau misalnya kamu merasa kamu tidak berbicara dengan orang tersebut, kamu harus lebih memfokuskan orang tersebut. Apabila orang tersebut tidak mengatakan yang sejujurnya, kamu tetap juga harus tetap fokus terhadap diri kamu sendiri, gitu ya. Karena apapun itu, orang itu akan kembali lagi apabila kalau kamu diemin gitu. Tapi kamu harus menyadari apapun yang kamu rasakan, feeling kamu terkait dengan energi orang tersebut, kamu harus yakin, kamu harus tahu kalau kamu tuh memang orang yang patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Nah, Wheel of Fortune, kamu harus tetap positif karena ada sesuatu hal yang akan terjadi gitulah ibaratnya gitu. Kalau mungkin pada saat ini kamu merasa apa yang kamu inginkan tidak terjadi atau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, nggak apa-apa. Yang penting kamu harus tetap fokus terhadap diri kamu. Kamu nggak perlu lagi untuk meningkatkan suatu kepercayaan diri untuk menjalankan seseorang apabila orang tersebut tidak jujur, atau vice versa. Ini yang dirasakan orang tersebut terhadap kamu. Semoga bisa berhubungan untuk zodiak Gemini. Bye guys.